Baik, selamat sore. Untuk kali ini pada pertemuan mata kuliah metodologi penelitian, saya akan bahas judul-judul yang sudah direvisi sebentar. Nanti kita masuk pada poin materinya yang utama ya. Jadi hari ini saya akan membahas latar belakang. Mohon disimak baik-baik. Karena untuk membuat proposal, membuat skripsi itu tidak hanya membuat alatnya atau sistemnya saja, tapi perlu juga membuat penulisannya itu ya. Penulisannya itu yang juga tidak mudah. Apalagi kalau tidak terbiasa menulis ya, itu susah. Buat tulisannya itu nggak mudah. Ya, jadi saya tahap demi tahap akan saya bahas dari poin A sampai poin Z nanti ya. Kemarin kita sudah bahas judul, hari ini kita lanjutkan judulnya. Kemudian nanti kita bahas latar belakang setelah ini. Ya, baik. Sekarang saya mau bahas judul yang sudah direvisi, yang sudah masuk ya. Bisa dilihat ya. Saya besarin dikit. Bisa kelihatan ya Mas ya? Halo? Bisa Pak? Ya. Bisa. Satu-satu ya. Tadi Kulubab sudah masuk ya tadi ya? Iya Pak, sudah Pak. Ya oke. Ini saya kasih komen lagi ya, jadi perbaiki. Jumlah kata di dalam judul itu kemarin sudah disampaikan ya. Antara 12 sampai 5, paling banyak 15 ya. Ini katanya tempatmu masih terlalu banyak. Nanti dicoba dihitung ya. Jumlah judulnya, jumlah katanya itu. Ini saya betul, setiap awalan kata harus menggunakan huruf besar ya. Nah, ini untuk ini mungkin diganti apa namanya sebagai atau bagaimana. Terus LDR ini, LDR-nya tidak bisa dijelaskan. Kasih kepanjangan. Ya, ini sudah terlalu banyak kata-katanya. Ya judulnya ini bisa Pak. Nanti diperbaiki seperti itu ya. Dengan ini menggunakan ya. Dengan menggunakan atau menggunakan gitu ya. Gitu. Menggunakan Pak. Dia kasih catatan yang itu. Iya. Kemudian baik, Pak. Terima kasih. Aditya Banu Kurniawan ini nggak jelas ini. Jadi kamu itu mau buat tapi belum mudeng ini. Kode RFID itu ya karena. Kalau sudah pakai QR code ya nggak usah pakai RFID. Ya, kemarin yang sudah saya katakan ini tidak ada perubahan sama sekali loh kamu. Judul yang kamu ajukan koreksinya nggak betul juga. Jadi tolong apa namanya? Ini absensi guru dan karyawan ini. Berarti apa absensi guru? Sistem untuk presensi guru dan karyawan ya, sistem presensi misalnya seperti itu. Ini saudara Aditya Banu ada enggak ya? Halo? Aditya Banu? Belum ada ya? Belum hadir Pak. Wah, repot itu. Ya, saya Andika Susanto tadi ada ya? Hadir Pak, hadir. Oke. Andika Susanto ini kemarin sudah saya kasih tahu. Kalau seperti ini saja, judulnya tidak berubah sama kemarin itu. Saya suruh ngasih itu. Jadi alat penghitung barangnya itu boleh, tapi itu untuk ada itu loh Mas, ada schedule-nya itu loh. Jadi produksinya berapa jam schedule-nya itu loh. Jadi judulnya kalau seperti ini cuma sederhana ini. Ya. Jadi sistem penghitung barang otomatis ya, menggunakan apa ini namanya? Schedule ya, schedule produksi. Kita menghitung jumlah barang otomatis berdasar target ya, berdasar target. Ini tolong dimatikan dulu ya semua coba. Sistem penghitung barang otomatis ya menggunakan sistem penghitung barang otomatis. Tolong dimatikan dulu nih.
Coba mic-nya. Didengerin dulu, Mas. Andika Sutanto dimatikan dulu mic-nya. Iya Pak ya. Ya, dengerin dulu. Ya, ini seperti kemarin Mas, nggak ada apa-apanya. Ingat loh, skripsi atau proposal itu berangkatnya dari masalah ya. Ini ada masalahnya apa nggak kelihatan ya. Ya maksudnya itu, kamu membuat judul ini dari masalahnya itu. Ya masalahnya apa? Nanti itu dibuat baru judulnya itu. Sistem, misalnya ya, sistem penghitung jumlah barang berdasar schedule produksi gitu loh. Maksudnya Mas ya, maksudnya gini, nanti cari kata-kata yang tepat. Jadi produksi itu pasti ada targetnya toh. Nah, targetnya itu kan sudah dipenuhi atau belum itu bagaimana? Kan harus dihitung jumlahnya itu. Ya nanti dibandingkan. Jadi tampilannya itu ada dua. Satu target, saat itu misalnya dibagi 4 atau dibagi 2 lah. Setengah hari ya. Target pagi sampai siang berapa? Pencapaiannya kan terus meningkat terus itu. Ya nanti waktu istirahat baru ketahuan, oh ini belum memenuhi targetnya. Atau nanti disesuaikan berapa persen gitu pencapaiannya. Jadi ada target, ada pencapaian, ya dari tampilannya itu Mas, ada target, ada pencapaian, ada persentase hasil itu pencapaian itu. Dan nanti setengah hari berikutnya dari siang sampai sore itu, sore itu juga tampilannya berubah. Barangnya sama, tampilannya itu cuma satu aja. Target untuk jam berapa sampai jam berapa itu loh. Tulis pakai jam itu berapa gitu. Kalau seperti ini cuma ngitung ini enggak bukan skripsi. TA bukan TA pun juga ini bukan tugas-tugas yang pernah saya berikan ini. Ya ini tidak memenuhi sama sekali, bobotnya nggak ada loh seperti ini. Paham ya Mas Tri Andika Susanto? Masih bingung untuk judulnya Pak. Tapi kayak gini loh, kamu tuh cari jurnalnya dulu. Yang penting itu jurnal yang dekat-dekat sini. Nanti judulnya ngikuti di sana, didekatkan maksudnya. Ini ya bagi yang mau buat judul ini, tolong cari jurnalnya. Kalau kamu nggak menemukan jurnalnya, nggak susah. Seperti tadi Gulubab ini ada jurnalnya sudah ini. Jadi dia mudah untuk membuat itu. Ya, Andika Susanto nanti coba cari jurnalnya. Jurnal untuk menghitung produksi. Jadi ada target, ada pencapaian, tampilannya itu loh Mas. Misalnya targetnya setengah hari itu 100, itu pencapaiannya berapa. Pencapaiannya kan mulai 1, 2, 3, terus itu. Itu di bawahnya persentase pencapaian itu. Oke ya, itu kemudian saudara di Siswanto, ini ya podo ini jadi. Kamu punya belum ini? Saudara Adi Siswanto ini punya pakarnya enggak? Pakarnya Pakar. ada. Teknisinya, Pak. Bukan. Teknisi itu belum tentu pakar. Kalau pakar itu teknisi yang punya sertifikat. Kalau kamu ya seperti ini nggak punya pakarnya, orang yang ahli. Kamu sendiri sistem pakar namanya Mas. Ini judulnya harus sistem pakar ini. Bukan diagnosa kerusakan ini, sistem pakar. Sistem pakar itu otak pakar ya, otak ahlinya itu dipindahkan ke komputer. Ditanyanya tidak sama pakarnya. Kalau pakarnya pergi atau pakarnya meninggal itu ilmunya masih nempel di komputer itu loh. Jadi kalau misalnya fotokopi kertasnya melempet itu ya, itu apa? Itu yang tahu kan ahli itu. Penyebabnya apa? Kok karetnya apa? Rollnya misalnya, rollnya sudah hose. Itu yang tahu itu kan ahlinya. Nah, itu ditaruh di komputer. Jadi nanti setiap orang ya bisa tanya. Mau berbasis web, mau berbasis desktop juga sama. Berbasis Android pun sama. Jadi kalau ada teknisi baru mau belajar, ya belajar dari situ gitu loh. Maksudnya itu seperti itu, Mas. Harus ada pakarnya. Pakarnya harus punya sertifikat. Kemarin yang sudah saya kasih contoh. Ya, teknisi Honda itu kan punya sertifikat itu kalau sudah dapat training di Jakarta. Ya, itu dapat sertifikat kelas 1, kelas 2 gitu loh.
Itu harus punya itu. Kalau ada itu jangan buat seperti ini, cuma nanti ditolak. Ini dan seperti ini sudah belajar, ini sudah banyak. Nih. Jurnal yang kamu berikan itu juga sudah banyak. Seperti itu ya. Oke. Saudara Srianto? Ada Srianto? Ya. Jadi Penerapan IoT pada pintu keluar masuk. Ini gini loh, Mas. Penerapan IoT untuk sistem keamanan pondok pesantren bisa saja ya, menggunakan sensor infrared merah. Ini yang lucu, penerapan IoT pada pintu keluar. IoT-mu buat penerapan pada pintu keluar ini. Penerapan IoT untuk sistem keamanan pada lingkungan pondok pesantren gitu. Paham ya Mas ya? ya Pak. Ini diganti nih yang pada pintu keluar masuknya nggak perlu. Sistem keamanan itu nanti bisa menyeluruh, tidak hanya di pintu situ juga. Ya. Di tempat lain juga bisa dikasih. Karena itu kalau kamu pakai Node MCU banyak pinnya yang bisa digunakan. Siapa? Aprilian Wicaksana ada? Hadir. Ya, Ya, Pak. rancangan aplikasi layanan kemarin sudah tak kasih tahu tuh Mas. Rancangan ini sudah kertas tuh Mas, tulisan itu, gambar rancangan. Yang betul tuh rancang bangun sistem, bukan aplikasi. Rancang bangun sistem layanan pada dengan metode ekstrem. Ini tuh mau dipakai gimana nih Mas? Halo? Ya, Pak. Dipakai gimana nih Mona? Pengaduan Itu masyarakat. kayak buat pengaduan gitu loh, Pak. Ya di mana? Maksudnya itu masyarakat yang mana itu harus jelas. Masalahnya apa kan banyak departemen, banyak apa namanya itu kantor-kantor yang sendiri-sendiri itu. Ya. Nanti coba saya ulangi lagi, Pak. Ini cari dulu jurnalnya Mas, cari dulu jurnalnya. Ya. Nanti kamu dekatkan ke sana, tapi bukan di copy paste loh. Ya. Iya, Pak. Siap. Eki Febian ada ini. Eki? Ya, ini sudah sangat tidak jelas ini seperti ini. Kemarin sudah dikasih judul itu jangan terlalu pendek. Judul itu 12 sampai 15 kata. Ya tambah sedikit 16 17 masih oke, tapi jangan 18. Ini spanduk and security dengan IoT ini tidak jelas sama sekali. Coba Eki Predian cari itu jurnalnya dulu. Jangan hanya seperti ini, ini enggak jelas sama sekali ini. Dari judul itu orang sudah tahu sebenarnya. Ya, itu apa isinya. Oke ya. Nah, Ramblin School ini sudah bagus ini, seperti ini. Sistem penyiraman mengaturnya. Cuma ini nyontek atau tidak saya kurang tahu ya, tapi intinya jangan sama dengan yang sudah ada. Ada ini, Ramblin School. Tidak ada orangnya. Yang saya kasih kuning ini berarti sudah oke lah. Sama Siva ini, implementasi IoT untuk keamanan apa? Sistem keamanan mana Mas? Ini ditulis Mas. Implementasi IoT untuk sistem keamanan apa misalnya gedung atau apa ya. Dengan menggunakan navigasi GPS ini sudah oke. Hanya ini loh. Implementasi IoT untuk sistem keamanan gedung atau sistem keamanan kantor atau sistem keamanan rumah misalnya. Mas Siva sudah masuk tadi kan? Oke ya. Sudah Pak, iya Pak. Ya, nanti diperbaiki. Saudara Norois ini Ya. tidak memasukkan judul lagi nih. Ya ini kurang nih. Terus sama ini siapa? Muhammad Saifuddin ini. Ini ya aneh juga judulnya. Sistem otomatis yang deteksi kondisi lampu dan kipas basisnya komponen dan IoT. Ini ngopo judul ini nggak jelas nih. Sistem apa namanya? Sistem otomasi atau bagaimana ini? Ini nggak jelas nih judulnya. Ini harus diperbaiki ini. Ya baik ya, coba sekarang saya kasih, ini tahunya saya mau bahas ini latar belakang, coba nanti waktunya cukup enggak, kalau enggak cukup kita lanjutkan untuk apa di depan. Coba sekarang kita lihat untuk ini ya, latar belakang. Saya mau bahas tentang latar belakang, karena judul saya anggap sudah 2 minggu ini sudah cukup. Jadi saya tidak akan bahas judul lagi. Silakan diperbaiki masing-masing. Ya, nah ini apa namanya, masuk ke sini untuk latar belakang ya ini ya. Jadi poinnya dari ini latar belakang bisa dilihat ya. Oke.
substansi yang terkandung pada latar belakang ya. Latar belakang itu nanti ada 5 poin, ada 5 paragraf yang harus jelas. Yang pertama itu adalah pentingnya topik, ya, pentingnya topik. Misalnya tadi dari judul apa namanya yang pakai IoT ya, topiknya tentang sistem keamanan misalnya, itu topiknya tentang sistem keamanan. Itu diuraikan secara umum, belum menjurus pada tempat penelitianmu ya, belum menjurus, masih umum. Ya, jadi topiknya misalnya sistem keamanan ya, kamu cerita tentang sistem keamanan yang sudah ada itu apa, misalnya pakai CCTV atau pakai apa berbasis Arduino, ya misalnya punya berbasis IoT ya, itu dijelaskan pentingnya topik itu. Kenapa kok ruangan harus diberikan rumah atau gedung harus ada sistem keamanannya? Ya, nanti tapi terkait sama ya arahnya ke judulmu. Kemudian yang kedua, teknologi yang terkait, teknologi yang kamu gunakan apa? Misalnya IoT, Android dan sebagainya ya. Ini diuraikan secara umum. Jadi misalnya manfaat IoT atau teknologi yang sudah berkembang IoT itu seperti apa ya? Kemudian sudah digunakan di mana saja misalnya. Nah itu nanti dijelaskan ya secara umum loh. Umum itu artinya belum menyentuh sama judulmu, sama sebelum menyentuh sama ini apa namanya tempat penelitianmu ya, masih umum. Kemudian yang ketiga, pembahasan pada objek penelitian ini sudah masuk khusus nih. Ini paragraf ketiga ya. Antara lain identitas tempat penelitian, namanya apa, misalnya sekolahan ya, alamatnya di mana itu dijelaskan. Terus bidang kerjanya misalnya apa? Misalnya sekolah, kalau sekolah jelas ya. Misalnya industri kayu, industri apa, jelaskan. Kemudian, nah permasalahannya apa? Jadi ini kita skripsi itu adalah berangkat dari masalah ya. Jadi permasalahannya itu apa harus bisa disampaikan. Ya, nanti ada contohnya di belakang. Saya kasih contoh mungkin bisa lebih jelas ya. Ya, permasalahannya apa? Itu dijelaskan secara jelas ya dan logis, masuk akal tuh. Penjelasannya itu masuk akal. Jadi masalahnya seperti ini mengakibatkan ini gitu ya. Ada penjelasan seperti itu. Kamu boleh cerita panjang lebar di sini, tapi yang masalahnya pokoknya harus jelas. Ya. Karena masalah yang jelas itu nanti akan diberikan solusi. Nah, solusimu Anda Anda tahu kalau masalahnya tidak jelas, bagaimana bisa ngasih solusinya. Ya, dari permasalahan itu biasanya bisa ditemukan 1, 2, atau 3 masalah ya, sekaligus yang bisa diselesaikan. Ya. Oke, lanjut ya. Ini poin 3, pembahasan pada objek penelitian. Ini yang paling penting di sini. Di dalam proposal skripsi itu yang dinilai di sini. Pentingnya di sini. Jadi kamu itu membuat itu asal-asalan, mengada-ngada, ya masuk akal atau tidak. Itu cakupannya sampai seberapa itu harus jelas. Kemudian ya diberikan fakta atau data pendukung. Ini penting untuk mendukung permasalahan itu harus ada faktanya, ada datanya. Jadi ingat ya Mas, jadi skripsi itu bukan arang ngada-ngada. Itu harus real, permasalahannya itu harus real. Tempatnya juga harus ada. Ya. Kemudian yang keempat, usulan solusi. Usulan solusi itu bukan usulan judul. Jangan diusulkan lagi nanti judulnya. Judulmu kan sudah diterima, membuat proposal itu kan sudah disetujui. Usulan solusi itu usulan untuk menyelesaikan masalahnya itu dijelaskan bagaimana. Ya, karena ini masih proposal kan belum. Jadi kamu harus hanya bisa mengusulkan, kan? Nantinya mau saya pakai sistem ini Pak, berbasis IoT itu. Misalnya punya kategori itu. Usulan solusinya apa? Usulan solusinya membangun itu sistem monitoring lampu ya, berbasis Internet of Things. Nanti dijelaskan lebih rinci di situ. Tapi tidak sama seperti judulnya. Kemudian
Nah, yang kelima nih harapan tujuan yang akan dicapai. Karena belum dilakukan penelitian, maka hanya penulis yaitu mahasiswa hanya berharap saja nanti bisa setelah dibuat itu bisa seperti apa gitu. Harapannya seperti apa? Oh, bisa menyelesaikan ini, bisa mengefisienkan, meningkatkan kinerja, bisa mengawasi dengan lebih baik, misalnya seperti itu ya. Arahnya ke efisiensi kerja sama sasarannya bisa dicapai. Oke, sekarang kalau kita lihat ini ya, piramidanya seperti ini. Saya gambarkan. Jadi makin ke bawah makin tajam ya. Jadi ini umum, tadi ya topik. 2, teknologinya umum. Kemudian ini mulai khusus, ini usulan khusus, dan hasilnya juga khusus. Ya, jadi ada 5 hal yang harus kamu tulis ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ini. Yang ini, solusi tempat penelitian ini. Data, fakta, permasalahan ya. Kemudian sama solusinya ini harus jelas. Jadi dijelaskan masuk akal. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh judul ya. Judul skripsi ini seperti ini. Rancang bangun sistem mendukung putusan penilaian beasiswa dengan metode parsial sawi di Stekom Semarang. Dari sini kelihatan. Ini topiknya apa toh? Oh, topiknya penerimaan beasiswa. Ini topik. Solusinya menggunakan SPK, sistem mendukung putusan dengan metode parsial sawi. Metode parsial sawi ini solusi. Di mana? Di Semarang, di Stekom. Ini jelas ya, dari sini kan kita bisa ini topiknya, ini tempat penelitiannya, ini solusinya. Nah, seperti itu. Ya. Jangan membuat asal-asalan. Jadi gini loh ya, saya ulangi lagi. Kamu harus bisa menemukan masalah. Permasalahan awalnya itu apa, sehingga kamu mengusulkan solusi. Jangan buat skripsi asal-asalan, judulnya itu diusulkan, tapi juntrungannya nanti kelanjutannya nggak jelas. Caranya itu yang paling menolong itu kamu cari jurnalnya. Yang mirip-mirip ya, yang berdekatan dengan punyamu itu. Cari di internet banyak, di-download jurnalnya itu. Minimal 2. Jurnalnya juga cari tahun yang baru. Karena nanti jurnal itu akan dikaji nanti di dalam subbab-subbab berikutnya akan dikaji jurnal itu. Ya. Jadi seperti itu, jangan ada dasarnya mengusulkan judul. Misalnya mesin fotokopi tadi. Kenapa harus diusulkan itu? Diagnosa mesin fotokopi. Ya mesti ada masalahnya toh. Oh, masalahnya misalnya kalau manggil teknisi itu kelamaan dan sebagainya, itu kan masalah. Juga kalau ada teknisi baru tidak bisa memperbaiki. Kalau sekarang kan mudah, orang usaha fotokopi itu sewa biasanya. Ya, sewa sama perawatan itu. Kalau ada masalah, panggil aja teknisi. Itu harus bisa mengatasi itu loh. Yang sudah ada seperti itu harus tahu. Ya. Jangan kamu ngada-ngada. Biasanya didandak ke teknisi, kira-kira nggak dewi sistem. Nah, kalau nggak dewi sistem ya harus itu, jelas. Pakarnya siapa. Buktinya dia pakar apa. Ya, buktinya dia pakar itu sertifikat, misalnya dari Canon, ya, dia pernah di training, dapat sertifikat, itu buktinya, itu baru bisa. Kalau tidak seperti itu, ya jangan diusulkan judulnya. Nah, ini kita lihat sekarang isinya ya, per paragraf itu tadi. Nah, di sini dijelaskan beasiswa itu apa, titik-titik ya, nanti bisa dibaca sendiri di sini. Umum, di sini belum ada kata-kata di tempat penelitiannya di Stekom tadi belum ada di sini. Ya, dijelaskan secara umum pentingnya beasiswa itu. Nanti dibaca sendiri di sini ya, nanti akan kamu tahu. Nanti ini tak kasihkan bahannya, tak kasihkan setelah selesai kuliah ini, nanti coba dibaca. Ya, ini pentingnya topik diuraikan secara umum. Ya. Kemudian setelah itu poin yang kedua tadi adalah teknologi terkait dengan TIK. Nah, ini juga diuraikan secara umum. Nah, ini misalnya yang saya kasih merah sini ya. Sistem mendukung keputusan berbasis teknologi komputer ini. Ya. Untuk sebagai SPK ya. Itu umum ini.
Jadi di sini tidak ada kata-kata terkait dengan tempat penelitian di paragraf 2. Ya, jadi kamu menceritakan, misalnya kamu IoT, ya kamu cerita IoT. Misalnya kamu tentang drone, ya cerita tentang drone. GPS, ya tentang GPS. Ya, itu teknologi-teknologi yang ditulis di paragraf 2 ini. Dijelaskan secara umum, kemudian pemanfaatannya sudah seperti apa. Ya. Nah, sekarang itu pemanfaatannya sudah seperti apa. Ya, itu dijelaskan secara umum. Nah, terus yang penting yang ketiga ini, pembahasan pada objek penelitian. Ini dijelaskan nih, Telkom Semarang misalnya seperti ini, dijelaskan semua. Terus ada beasiswa, BPA, BBM itu ya. Itu dijelaskan. Ini sudah khusus, sudah menyebut ini. Tempat penelitiannya berarti sudah khusus ya. Sudah khusus. Sudah bisa lihat metode yang masuk. Ramadan siapa? Oh. Ya. Ya, secara umum nanti baca ya Mas. Ini karena waktunya nggak cukup, juga nanti mudah Bang. Asal Anda baca, dibaca, kita nanti tahu. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan. Ya, Ya, Pak. ini secara Ya, umum. Kemudian ini ya, ini harus didukung oleh fakta data. Tidak hanya cerita saja. Faktanya apa itu? Oh, ini permasalahannya ya, permasalahan ini. Jadi tadi kan identitas tempat penelitian, kemudian permasalahannya apa? Nah, permasalahannya ini seperti ini. Proses penelitian besar membutuhkan waktu yang lama, yang warna merah ini. Ya, karena kriteria besar dibandingkan satu persatu, itu yang pertama. Yang kedua, ini sulitan menentukan mesin yang benar-benar berhak menerima besar karena keterbatasan kuota. Itu masalah kedua. Dan banyaknya kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan. Ini masalah. Kenapa kok masalah ini? Nah, ini dilakukan secara manual. Nah, kalau jumlah penerima biasanya sedikit kan tidak masalah. Ya betul. Nah, sekarang kita lihat. Untuk ini kesulitannya ini kan harus didukung fakta. Ini. Coba lihat faktanya apa ya. Oh, faktanya ini. Nah, ini jumlah faktanya ini. Ini tahun 2015 ya. Jumlah calon data 125 orang. Jumlah yang diberi penerima beasiswanya 50-20. Jadi kan total 70 ya ini. Nah, 120 orang itu kalau secara manual membutuhkan waktu yang lama. Nah, kenapa kok lama? Nah, coba sekarang kriteria beasiswa itu apa? Satu misalnya ya, tentang apa? Tentang IPK ya, tentang apa ini? Mungkin IPK-nya tinggi ya, misalnya seperti itu ya. Berdasarkan IPK. Dua, berdasarkan penghasilan orang tua. Betul? Nah, orang tua penghasilannya 3 juta atau 4 juta, tapi anaknya 8. Nah, itu juga masalah kan? Nah, terus tanggungan orang tua, misalnya seperti itu 3. Terus pakai sistem ini harus minimal 5. Kemudian apa? Mungkin ada pertimbangan anak yatim piatu ya, juga bisa. Kemudian juga apa namanya yang lain lah ya. Jadi ada 5 kriteria gitu. Itu kan satu persatu 25 orang untuk metani seperti itu ya butuh waktu yang lama. Nah kalau dibuatkan sistem dia akan nanti cepat sekali dan datanya terekam, ya datanya terekam dan tidak bisa dimanipulasi. Kadang orang memberikan itu ya beasiswa mungkin ada karena ini seorang guru ya kepala sekolah ini kerabat ini ponakan saya nih tolong diberi misalnya seperti itu ya. Nah, itu nggak bisa kalau pakai sistem ya ini masih saudara sendiri dikasih tidak bisa pertemanan ya kekeluargaan tidak bisa pakai sistem. Nah itu keuntungannya 2016 130 ya. Yang terimanya 85 orang berarti yang tidak terima berapa ini nah selisihnya ini toh berarti sekitar 55 orang. Nah itu kan harus diseleksi. Nah kalau sistem yang dipakai nanti ini langsung meranking. Membuat ranking ya dari 1 misalnya jatahnya 70 ya 1, 2, 3 sampai 70 itu urutannya. Berdasarkan nilainya nanti ya. Nilai bobotnya itu
akan terranking secara otomatis. Ya. Jadi ini tidak memutuskan tapi memberikan pendukung keputusan ya. Nanti data itu diberikan kepala sekolah atau ketua sekom misalnya. Itu untuk apa? Untuk menentukan. Oh ini orangnya nomor 50 misalnya. Ini masuk ranking, tapi orangnya ini kurang baik perilakunya misalnya. Ya itu bisa digeser gitu loh. Ya. Jadi yang diberi beasiswa benar-benar orang yang membutuhkan dan orang-orang yang benar-benar berprestasi dan baik. Ya. Jadi perlu ini data pendukung ini. Kemudian, nah ini yang usulan solusi ya. Usulan solusi menyelesaikan itu solusi untuk menyelesaikan masalah ya, termasuk metode atau teknologi yang digunakan. Kalau teknologinya IoT ya dijelaskan. Kalau di paragraf 2 tadi hanya disinggung secara umum, kalau di sini lebih khusus. Sudah dikhusus. Nah, diusulkan ini untuk menghasilkan informasi dengan metode PASI SAW berbasis jaringan client server. Ini solusinya seperti itu. Menggunakan metode PASI SAW, kemudian dijelaskan sedikit metode PASI-nya itu apa, itu dijelaskan. Ini yang keempat, kemudian yang terakhir itu, ini masih perlu dijelaskan ya, PASI SAW-nya ini apa dijelaskan. Ya, jadi untuk latar belakang nanti itu membuatnya tidak 1 lembar loh mas, ini bisa 1,5 atau 2 lembar. Bahkan kalau data dukungnya banyak ya, itu diberikan dalam bentuk tabel atau fakta ya. Fakta itu bisa mungkin ya bisa berupa foto atau apa misalnya. Itu boleh juga. Terus yang kelima, ini yang terakhir, harapan yang mau dicapai ini. Arahnya pasti membangun suatu sistem itu arahnya akan ke efisien dan efektif. Efisien itu kaitannya dengan waktu, dengan biaya. Kalau efektif itu kaitannya dengan pencapaiannya. Pencapaiannya sampai seberapa itu efektif. Kalau bisa efektif berarti kan bagus. Nah ini seperti ini. Ya, ini adalah harapannya seperti ini. Bisa menghasilkan informasi yang lebih cepat dan tepat. Terus ini ambilan keputusan untuk menentukan dalam bisnis dengan tepat sasaran dan lebih efisien dan melaksanakannya. Ini harapannya. Harapan dari penulisnya seperti itu. Kan kamu belum membuat, jadi kamu hanya berharap saja. Jadi intinya gini ya. Jadi untuk menuliskan latar belakang itu harus berdasarkan kenyataan. Ya, jadi ada 5 hal yang harus ditulis. Paragraf pertama itu kaitannya dengan pentingnya topik. Topikmu apa? Kita harus tahu topiknya. Topiknya sistem keamanan. Topiknya sistem penyiraman otomatis. Topiknya tentang sistem pakar misalnya. Topiknya tentang monitoring. Ya, itu harus jelas. Nanti baru dijelaskan, diuraikan paragraf 1 itu pentingnya topik itu apa. Kenapa harus ada sistem keamanan misalnya, kalau itu sistem keamanan topiknya. Kalau beasiswa tadi, kenapa harus ada beasiswa itu? Beasiswa itu apa? Pengertiannya seperti apa? Ada di mana beasiswa itu? Ya, itu dijelaskan secara umum. Kemudian yang kedua, teknologi yang mau kamu gunakan tuh. Yang sudah berkembang saat ini itu seperti apa, atau digunakan untuk apa saja. Kalau perlu diberikan contoh-contohnya ya, untuk departemen ini, atau untuk ruangan ini, dan sebagainya boleh. Nah, yang ketiga itu adalah yang terpenting ya menurut saya. 3, 4 itu adalah tempat penelitiannya itu harus jelas. Itu institusi atau masyarakat atau apa itu harus jelas. Kemudian diberikan data pendukung atau fakta. Misalnya tadi penyiraman otomatis. Nah, sekarang faktanya apa atau di lapangan? Kan belum ada ya. Oh, masyarakat masih membutuhkan waktu lama, harus mengadakan penyiraman itu butuh waktu ya, sehingga butuh tenaga dan sebagainya ya. Sehingga itu jadi mahal. Kalau bisa dibuatkan sistem yang bisa nyirami secara otomatis ya, itu tentunya akan sangat menolong ya bagi
kelompok tani di daerah itu. Misalnya ketika bab itu tentang monitoring lampu jalan. Ya, itu kalau yang sekarang itu kalau tanpa sistem itu tiap hari ada patroli itu dari dinas yang ditugaskan PLN itu ya, melihat tuh jalan naik motor, lihat lampu yang mati, yang rusak dicatat dulu ya, besok didandani seperti itu. Itu kan makan waktu ya. Itu nanti jadi masalah, itu bisa dijadikan poin masalah seperti itu. Kemudian pelaporannya juga terlambat. Ya. Dan itu kan untuk satu orang keliling atau 2 orang di patroli mencari lampu-lampu mati di waktu malam itu kan juga biayanya kena biaya transportasi, ya, biaya transportasi itu bensin, ya. Juga jam kerjanya nambah, jadi tambah jam lembur dan sebagainya. Ya. Itu tidak efisien dan tidak efektif. Juga dibutuhkan alat. Seperti itu loh, alasannya harus jelas. Ya itu yang untuk latar belakang ya. Itu sampai di situ dulu, nanti tentunya tugas berikutnya minggu depan itu semua membuat latar belakang. Ya, tidak bisa sekali tapi dicoba membuat dengan 5 hal tadi ya. Nanti contohnya saya kasih ya, nanti setelah selesai. Kemudian saya kirimkan di grup, nanti silakan dibaca juga ini tadi apa penjelasannya saya kirimkan, nanti dibaca. Terus Anda mencoba menulis ya dengan topikmu sendiri, dengan judulmu sendiri, itu ditulis seperti itu. Kira-kira bisa 1,5 lembar atau 2 lembar. Kalau kamu cuma bisa 1 lembar atau 1,5 lembar itu berarti itu belum menulis apa-apa. Karena untuk